berbuah setelah kelahiran Nabi Muhammad. Buah-buahan tersebut langsung berbuah dengan izin Allah hanya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan juga bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Setelah kelahiran Nabi Muhammad yang membuat langit dan bumi bahagia, ada kisah menarik lainnya, di mana waktu itu Abu Lahab yang tak lain adalah pamannya Nabi Muhammad sangat bergembira atas kelahiran sang ponakan. Bahkan dikisahkan sang budak yang bernama Suwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab lantaran memberi kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Abu Lahab yang kita ketahui adalah seorang kafir mendapat keringanan siksaan oleh Allah di hari Senin lantaran bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Di sisi lain juga, setelah kelahiran Siti Aminah, beliau segera mengirim utusan mengabarkan kepada Abdul Muthalib yang tak lain adalah kakek beliau Nabi Muhammad yang waktu itu sedang berada di Ka'bah. Alangkah gembiranya beliau Abdul Muthalib ketika beliau menerima kabar tersebut, menerima kabar bahwasanya Siti Aminah telah melahirkan. Lebih-lebih lagi setelah mengetahui sang cucu itu seorang laki-laki, beliau langsung teringat dengan putranya yaitu Sayyid Abdullah yang sudah lebih dahulu meninggal. Abdul Muthalib sangat gembira pengganti putranya sudah ada. Segera dia pergi ke rumah Siti Aminah dan membawa cucunya itu ke Ka'bah, lalu diberinya nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim dalam tradisi keluarganya. Abdul Muthalib berharap cucunya nanti menjadi orang yang terpuji. Pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muthalib meminta disembelihkan unta. Hal itu kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Perlu diketahui juga bahwasannya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Tatkala ditanyakan kepada dia memberi nama Muhammad, Abdul Muthalib menjawab, "Kuinginkan dia akan menjadi orang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Nabi Muhammad lahir sebagai seorang yatim. Hal itu diisyaratkan dalam surah Ad-Duha. Allah berfirman yang artinya, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungi?" Quran surah Ad-Duha ayat 6. Sudah menjadi tradisi bangsawan Arab pada waktu itu adalah menyerahkan bayi-bayi mereka kepada perempuan dari pedalaman untuk disusui. Tujuannya agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan dan agar fisiknya bisa tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang segar. Juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab yang fasih sejak kecil. Abdul Muthalib pun mencari perempuan pedalaman yang mau menyusui cucunya. Perempuan-perempuan dari pedalaman itu tentu mengharapkan upah yang memadai untuk jasa menyusui selama 2 tahun. Oleh sebab itu, biasanya mereka menghindar bayi dengan status yatim seperti Nabi Muhammad. Salah satu dari perempuan-perempuan yang menawarkan jasanya itu adalah Halimatus Sa'diyah. Beliau bernama Halimah binti Abu Du'aib dari Bani Sa'ad. Maka dari itu beliau terkenal dengan nama Halimatus Sa'diyah karena beliau berasal dari Bani Sa'ad. Sebenarnya Siti Halimah tidak berminat membawa bayi Nabi Muhammad, tetapi karena dia tidak mendapat bayi yang lain, maka dia tetap membawa bayi tersebut. Siti Halimah berkata kepada suaminya yaitu Haris bin Abdul Uzza yang biasa dipanggil Abu Qabasyah, "Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan aku bawa juga." "Baiklah," kata suaminya. "Mudah-mudahan karena itu Tuhan akan memberi berkah kepada kita." Ternyata memang bayi Nabi Muhammad membawa berkah kepada keluarga Siti Halimah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Selama 2 tahun Nabi Muhammad tinggal di Thaif, disusukan oleh Siti Halimah dan diasuh oleh putrinya yang bernama Syaimah. Sesudah 2 tahun Nabi Muhammad disapih dan dibawa kembali kepada ibunya di Mekkah. Setelah itu Nabi Muhammad dibawa kembali oleh Halimatus Sa'diyah ke pedalaman atas permintaan Siti Aminah menurut satu keterangan, dan atas permintaan Halimah menurut keterangan yang lain untuk menghindari wabah penyakit yang dikhawatirkan berkembang di Mekkah waktu itu. Nabi Muhammad kembali tinggal di pedalaman menikmati udara pegunungan yang jernih dan segar. Tatkala Nabi Muhammad sudah berumur 4 tahun, terjadilah peristiwa luar biasa yang membuat Siti Halimah khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu hari Nabi Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu dia sedang asyik bermain dengan teman-teman sebayanya.
Malaikat Jibril membawanya dan merebahkannya, lalu membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkan serta berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padanya." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas, kemudian mengembalikannya ke tempat semula, dikatupkan lagi satu dengan lainnya. Setelah itu Nabi Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Namun teman-temannya berhamburan menemui ibu asuh Nabi Muhammad, yaitu Siti Halimah. "Muhammad telah dibunuh," ujar mereka. Semuanya bergegas menghampiri Nabi Muhammad yang pucat pasi ketakutan. Sayyidina Anas menuturkan, "Aku pernah melihat bekas belahan itu di dada beliau." Peristiwa tersebut diisyaratkan dalam surah Asy-Syahr atau Alam Nashrah. Allah berfirman, yang artinya, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Quran surah Asy-Syahr ayat 1. Setelah peristiwa tersebut, Siti Aminah benar-benar khawatir dengan keselamatan Nabi Muhammad yang diasuh oleh Siti Halimah. Lalu dia bergegas untuk memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya di Mekah. Nabi Muhammad kecil kembali ke pangkuan sang ibunda. Tatkala Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunya membawanya berziarah ke makam ayahanda beliau, yaitu Sayyid Abdullah di Madinah. Siti Aminah membawa serta Ummu Aiman untuk mendampinginya. Siti Aminah tinggal di sana selama 1 bulan, kemudian kembali ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang, Siti Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwa yang berada di antara Mekah dan Madinah. Tentu saja Nabi Muhammad kecil sangat berduka atas ditinggal ibunya. Sekarang anak kecil itu menjadi seorang yatim piatu. Sepeninggal Siti Aminah, Nabi Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Diceritakan oleh Ibnu Hisham bahwa ada satu tempat khusus untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Anak-anaknya biasa duduk mengelilingi tempat itu menunggu kedatangan ayah mereka. Pada suatu hari Nabi Muhammad datang dan langsung duduk di tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib tersebut. Spontan anak-anaknya menarik Nabi Muhammad agar mundur dari tempat tersebut. Ketika hal itu diketahui oleh Abdul Muthalib, beliau menegur anak-anaknya. "Biarkanlah cucuku ini, sungguh dia begitu istimewa," kata beliau Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad, sang kakek pun jatuh sakit hingga akhirnya beliau Abdul Muthalib pun meninggal ketika Nabi Muhammad masih berumur 8 tahun. Lantas setelah itu Abu Thalib yang tak lain adalah pamannya Nabi Muhammad pun mengasuh beliau, yang mana Abu Thalib adalah salah satu bangsawan Quraisy yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy di masa itu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad pun mendapat perlindungan ketika diasuh oleh Abu Thalib. Cukup sekian video kali ini. Ada pelajaran yang harus kita ambil dari kisah ini. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad lahir dengan keadaan yatim. Hal itu mengajarkan bahwasanya Allah menyuruh Nabi Muhammad ketika ada suatu masalah maka berseru kepada Rabbi, 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 bukan Abi, Abi, Abi. Karena jika seandainya Sayyid Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad, masih hidup, maka semua permasalahan yang Nabi Muhammad alami, maka beliau akan berkeluh kesah kepada sang ayahanda. Namun karena sang ayahanda sudah meninggal, maka Nabi Muhammad langsung berkeluh kesah kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak lain karena mengajarkan agar berseru kepada Tuhannya. Sedangkan pelajaran selanjutnya adalah tetaplah bersabar meskipun itu sangat menyakitkan. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.